Salam bagi kita semua, kembali kita mau renungkan firman Tuhan. Kita akan melandasinya dengan doa. Bapa yang baik, terpujilah namamu. Pada kesempatan ini kami mau lagi merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami, membukakan mata rohani kami sehingga kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran-Mu dan diberkati oleh firman-Mu. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membuka Nehemia 1 ayat 1 sampai ayat 11. Tapi saya akan memulai dari ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu, yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesankan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema memiliki karakter yang berkualitas rohani. Memiliki karakter yang berkualitas rohani. Nehemia adalah pemimpin yang sederhana, tetapi membawa reformasi dan atau pembaharuan dalam kepemimpinannya. Modalnya adalah memiliki karakter yang berkualitas rohani. Kita akan belajar meneladani Nehemia. Karakter Nehemia yang pertama adalah cepat tanggap terhadap kesukaran orang lain. Di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Jadi kita melihat Nehemia sungguh-sungguh berkarakter yang luar biasa. Dia cepat tanggap terhadap kesukaran orang lain. Keadaan Nehemia ketika mendengar berita tentang daerahnya dan saudaranya yang dalam kesukaran besar itu, ia sedang menjadi pegawai raja. Menjadi pegawai raja yang terpercaya, menjadi juru minuman. Tapi pedulinya pada orang lain, pada saudara-saudaranya,
membawa dia untuk rela berkorban. Apa yang terjadi apabila apa yang diharapkannya kepada raja tidak dikabulkan? Mungkin dia dipecat, mungkin dia dihukum, tetapi dia rela akan hal itu. Dia menghadap raja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, seorang Kristen yang berkarakter atau seorang pemimpin haruslah seorang yang rela berkorban. Seorang pemimpin yang berkarakter rohani adalah seorang yang rela berkorban. Walau setinggi apapun posisinya, tetapi kalau melihat kesukaran orang lain atau kesukaran bawahannya, kalau dia berkarakter rohani, memiliki karakter yang rohani, dia akan rela berkorban. Dia akan peduli dengan kesukaran-kesukaran orang lain. Itu yang terjadi pada Nehemia. Seorang yang peduli akan sesamanya dan tentang Yerusalem, tentang bait Allah, tentang pekerjaan Tuhan. Itulah Nehemia. Aku menanyakan, artinya aktif, berinisiatif, aktif, mencari tahu, peduli, memperhatikan. Itu namanya pemimpin. Pemimpin yang berkarakter. Pemimpin yang berkarakter rohani, memiliki karakter rohani. Inilah teladan Nehemia yang perlu kita teladani. Jadilah orang yang mengutamakan orang lain. Jadilah pemimpin. Kalau kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang peduli. Peduli akan orang yang di bawah. Peduli akan orang yang dalam kesukaran. Rela berkorban. Mungkin seperti Nehemia dia akan kehilangan, tetapi dia tidak peduli karena kasihnya kepada orang-orang yang dalam kesukaran. Teladan yang berikutnya yang bisa kita teladani dari Nehemia, yaitu dari pasal ayat 4 sampai 11 tadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, jemaat Tuhan, lazimnya orang ketika seseorang mendengar berita buruk, reaksinya apa? Langsung panik, langsung stres, langsung marah, atau langsung menolak, tidak peduli. Tapi kita melihat Nehemia dengan tenang ketika ku dengar berita ini, ketika dia mendengar daerahnya, Yerusalem, saudaranya dalam kesukaran besar, tembok Yerusalem telah terbongkar. Dia tidak panik, tapi dia tenang dan dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu datang berdoa. Nehemia dengan tenang dan berserah kepada Tuhan, melalui merendahkan diri di hadapan Tuhan, menangis, berkabung, berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Inilah sikap yang sangat luar biasa. Karakter yang rohani. Karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya. Apalagi karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika mendengar berita apapun yang mengagetkan, harus tenang dan harus berserah kepada Tuhan. Harus datang membawa pergumulan itu kepada Tuhan. Seperti Nehemia, dia menangis, merendahkan diri, dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa, dia berdoa. Ini pertanda seorang yang mengandalkan Tuhan dan yang akan diberkati Tuhan. Kalau orang yang dengan tenang dia datang berserah kepada Tuhan, itu pertanda orang itu mengandalkan Tuhan. Pertanda orang itu sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan Tuhan.
Dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Jadi ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia datang berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kemudian dia merendahkan diri. Dia meninggikan Tuhan. Di dalam doanya dia meninggikan Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Lalu kemudian dia merendahkan diri. Dia meminta ampun akan dosa bangsanya. Namun sebelum dosa bangsa Israel, dia meminta ampun akan dosa dirinya sendiri dan dosa keluarganya. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang orang kalau sudah tinggi sulit sekali untuk merendahkan diri. Sulit sekali untuk menyadari bahwa dia orang lemah, dia orang berdosa. Sulit. Ditegur juga sulit. Tapi Nehemia, dia sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berserah mengagungkan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia sungguh-sungguh berkabung. Dia sungguh-sungguh berpuasa, berdoa. Lalu kemudian dia meminta ampun. Merendahkan diri, minta ampun akan dosanya yang pertama. Lalu dosa keluarganya. Kemudian dosa bangsanya. Saya sendiri sangat belajar dari doa Nehemia ini. Mari kita semua jemaat Tuhan, kita berjuang untuk merendahkan diri. Apabila kita dalam pergumulan ataupun dalam kegembiraan, tetaplah stabil merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetaplah mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti Nehemia yang kita lihat ini luar biasa. Menjadi teladan yang luar biasa bagi kita. Siapapun kita bisa meneladani. Dan itu akan bermanfaat bagi kehidupan komunitas kita. Ini teladan yang sangat penting bagi kita. Dalam segala hal, mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengutamakan doa, penyerahan diri kepada Tuhan, baik untuk harapan kita di masa depan, maupun juga tentang pelayanan, tentang pekerjaan jemaat Tuhan, tentang usaha jemaat Tuhan. Mari andalkan Tuhan, mari berserah kepada Tuhan. Apabila ada masalah-masalah dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, mari kita tenang, mari kita datang berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh berharap akan uluran kasih Tuhan untuk menolong kita. Mari kita meneladani karakter Nehemia yang luar biasa ini. Mari kita melakukan firman Tuhan ini, supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya Allah melihat kita, Ia berkenan. Sungguh indah hidup di dalam Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan akan memunculkan karakter yang rohani. Kita akan memiliki karakter yang rohani untuk menjalani hari-hari hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh terpatri di dalam hati kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami menaikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.